Nah, sebelum mulai, gue cuma pengen ngabsen orang yang udah beli merchandise distrik anime. Makasih banget buat Saud Dwi Iswahyudi. So, seandainya lu minat juga, lu bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. 殺すことしか考えてねえのか。居合主と一の型。花月。Nomor 1, prostitusi antar spesies dari cerita Isuzoku Reviewers. この後頭部の生え際付近やろ。 Pernah dilarang tayang di berbagai situs streaming anime legal, macam Funimation sampai Crunchyroll. Nah, adegan yang bikin pelarangan ini tuh justru bukan pas kentunya, melainkan pas para tokoh utama di ceritanya berubah jadi cewek, supaya bisa ngalamin apa sih yang dirasain cewek pas lagi diewe. Nomor 2, eksploitasi budak dari cerita Isekai Meikyu de Harem. くれぐれも変な気を起こしたりは煩悩退散煩悩退散煩悩退散煩悩退散やばいこれは癖になる Berhubung di barat sana topik perbudakan tuh sensitif banget, pas nih anime keluar, banyak orang kagak suka sama si tokoh utama yang beli budak cuma buat dijadiin tempat buang pejuhnya doang tiap malam. Biarpun ya sebenarnya si budak sama tuannya ini saling jatuh cinta. Nomor 3, poligami dari cerita Kimetsu no Yaiba. Jadi kan di ceritanya tuh ada karakter namanya Uzui. Doi punya 3 istri. Nah, orang-orang kagak suka sama poligami ini karena mereka nganggep itu tuh ngerendahin status cewek. Udah gitu si Uzui dikasih label pedofil gara-gara pernah ngegampar pantat cewek di bawah umur bernama Aoi. Aso. Ja, 一緒に来ていただこうかね。ただし、絶対俺に逆らうなよお前ら。 Nomor 4, monster hasil mutasi dari cerita Made in Abyss. Pas si tokoh utama sampai di tempat bernama Hollow yang isinya tuh para monster yang tadinya manusia, ada adegan pas Monster P ngegencet badan monster lain sampai matanya mau keluar lah. Udah gitu, ada juga pas bool monsternya dicokokin benda-benda aneh. Nomor 5, cipokan dari cerita Darling in the France. 弱いな人間はこれで分かったもう二度と僕の邪魔をしないダーリン Adegan yang sampai bikin produser animenya dapat surat ancaman pembunuhan cuma gara-gara fandom di anime kagak suka pas si heroin sampingan yang bernama Ichigo ngecipok si tokoh utamanya. Berhubung ya orang-orang jauh lebih suka sama si Zeroto yang jadi heroin utamanya. Nomor 6, balasan untuk pembuli dari cerita Vivid Strike. Jadi ceritanya ada satu cewek yang sering dibully sampai ada satu waktu di mana HP doi dihancurin. Padahal tuh cewek lagi nungguin telepon dari kakeknya yang lagi sekarat. Besoknya setelah tahu kalau kakeknya meninggal, nih cewek ngamuk dan bikin koma semua murid yang ngebulinya. Nomor 7, penolakan cinta dari cerita Rizero Karahajimeru Isekai Sekatsu.
はエミリアが好きだ。お前の惚れた男が最高にかっこいいヒーローになるんだってところ。Yap, momen legendaris di mana perasaan si Rem hancur gara-gara ditolak cintanya sama cowok yang udah suka ke cewek lain. Saking ngamuknya fans si Rem, autor nih cerita sampai bikin alur cerita lain di mana cinta si Rem diterima, terus kawin sampai punya anak sama cowok yang doi cinta bernama Subaru. Hai. Rem no eiyuu wa sekai ichi desu. Nomor 8, status wanita dari cerita Sumatsu no Harem. Norinasai. Kukou e mukau. Hai. Kisama, douyatte? Mingeuchi desu. Sebenarnya kagak ada adegan spesifik yang nimbulin kontroversinya, tapi secara konsep keseluruhan, cerita nih anime nimbulin amarah di kalangan feminis, sampai pengen ngeboikot nih anime gara-gara katanya sih, nih anime tuh ngasih perumpamaan buruk tentang para cewek yang kagak bisa hidup tanpa cowok. Udah gitu cuma ngejadiin cewek alat reproduksi doang. Nomor 9, adegan gendong anak dari cerita Spy Family. Yang dipermasalahin tuh pas si Lloyd mangku si Anya lah. Terus pas si Anya tidur bareng si Lloyd di sofa lah. Orang-orang yang otaknya ditaruh di biji peler malah nganggep kalau adegan itu tuh ngasih lihat kalau si Lloyd pedofil. Nomor 10, sikat gigi dari cerita Monogatari series. Adegan nyikat gigi antara adik kakak yang dibikin seseksual mungkin, sampai ada desah-desahannya segala. Orang-orang nganggapnya sih adegan ini tuh ngepromosiin hubungan incest atau sedarah. Nomor 11, 8 episode tanpa akhir dari cerita Suzumiya Haruhi series. Sesuai sama judulnya, jadi ada 8 episode di animenya yang punya alur cerita diulang-ulang. Sampai kesannya kayak satu episode yang diputer 8 kali. Hal ini tuh udah jelas bikin fans animenya ngamuk gara-gara mereka nganggep kalau studio produksinya kagak niat ngegarap tuh anime. Nomor 12, adegan perkosaan dari cerita Goblin Slayer. Kalau lu nonton anime Goblin Slayer episode pertama, ada satu kelompok petualang yang masuk gua kan tuh. Udah gitu ketemu goblin. Awalnya mereka berniat ngelawan para goblin itu. Tahu-taunya kalah. Sampai para petualang ceweknya pada digenjot paksa sama goblin tersebut. Nomor 13, masalah warna kulit dari cerita Sonobisky Doll Wakoi Wosuru. 暑かったですよね。何か冷たいもの飲みま。サンキュー、飲む飲む。外やっばい、マジ汗だくだし。真っ黒。どうしたんですかその肌。Ada karakter cewek namanya Marin yang doyan banget nge-cosplay. Nah, ada satu karakter cosplayannya yang punya kulit gelap. Udah jelas sebagai totalitas si Marin ngewarnain kulitnya jadi gelap juga. Entah itu dengan cara berjemur ataupun pakai foundation. Tapi fans anime barat malah nganggep hal ini tuh cerminan blackface. Lo bisa cari sendiri artinya apaan. Kiteru shashin, okurokka? 冗談だし、送んないっつーの。
Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin atau request pengen dibikinin video apaan, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!